Bang Farhat, ini soal Pak Agus, mungkin ada info katanya Pak Agus tinggal di apartemen, mungkin boleh diceritain Bang, Ya, seperti Agus apa? tinggal Gimana? di teman saya Ibu Sisi, ya di mana ada 2 apartemennya dia, satu yang kosong. Dan sekarang Agus dan bersama dengan ibunya, bapaknya dan istrinya tinggal di apartemen tersebut, dan Agus nyaman dan tenang ya. Ya mungkin selama ini di sana banyak bunyi motor, bengkel ya. Ya itulah mungkin dampak. Kita pelan-pelan membuat Agus ini bisa tidak mudah sensitif atau trauma. Mungkin alasan dari Bu Itu Sisi. tiba-tiba aja Ibu Siti simpatik, saya kaget juga kan, kalau apartemen kan mahal. Paling di situ hanya bayar listrik aja atau air sesuai menggunakan. Agus kan ada dana juga, nggak apa-apa digunakan. Oke, kurang lebih. Tapi jas apartemennya nggak ada itu. Oke, Paling sebulan 2 bulan, dan Agus boleh kalau misalnya kangen di Wawa dia kembali ke Wawa atau apa bisa. oke, kurang lebih sampai kapan Bang ada rencana mungkin? Maksudnya? Ya sampai pengobatan aja gitu. Karena Agus sebenarnya mau segera cepat pulang ke Aceh aja. Oh, oke. Nanti kali ini gugat-gugatan, karena agak aneh juga ya, Agus yang setengah uangnya sudah di Novi tiba-tiba digugat, dilaporin pidana. Nggak tahu konspirasi apa semua ini mereka lakukan. Kemudian mereka, aku mau lihat sehebat apa sih lawyer-lawyer mereka mau hajar aku di pidana perdata, laporkan ke Pradi. Enggak, gue bilang mana pengacara, kalian kumpul aja 1.000 orang, kalian lawan kita, nggak apa-apa. Aku pengen lihat sehebat apa sih, siapa yang otaknya yang kreatif banget untuk membuat suatu orang yang harusnya dibela, dilindungi, diobati, tiba-tiba jadikan musuh dan dijadikan penjahat gitu. Orang harusnya lapor ke polisi kemana, ini ngadunya ke Bencong, ke lapor ke Bencong Jerman, yang mana ngajaran heboh menjadi berita yang negatif dan pembusukan karakter terhadap Agus. Nah itu saya lihat di situ bahwa mereka adalah jahat dan tidak ada. Kalau Pak Menteri sudah mengatakan golden time, waktu emas untuk membantu Agus saat ini, tidak ada. Dan bagi kita nggak ada masalah. Akhirnya obat muka matanya Agus dengan sendirinya tertutup buta, tanpa operasi juga nggak ada masalah kok. Dan dia udah tahan karena waktu gitu, karena waktu yang dipermainkan. Ya selama ini kan kalau orang nyumbang kasih aja, udah haknya dia, di mana-mana begitu. Nggak ada lagi minta pertanggungjawaban, minta laporan, nggak ada. Ini bukan sumbangan dari Kementerian Sosial yang harus dilaporkan. Ini sumbangan ke rekening pribadi, diberikan secara ikhlas langsung. Sifatnya donasi charity, sukarela gitu. Jadi nggak ada istilah kalian ditipu, tidak ada yang ditipu, bikin polling ya, karena diadu domba bahwa ini Agus gini ya. Ya tidak bisa mengerti. Tapi Pak Menteri sendiri ya, pemanfaatannya awalnya niatnya buat Agus ya, untuk digunakan buat Agus. Nah dan ini ya maaf ya, saya sudah dihubungi salah satu orang pengacara yang terlalu berkeluar-keluar di televisi, yang katanya membantu, dan ternyata mereka otaknya hanya duit. Nah baik dari pihak yayasan minta duit, minta setengah, yang penting kalau setengah baru nggak dikasih. Tapi karena saya bilang loh nggak bisa, kalau saya sih mau bagi-bagi, saya nggak mau bagi-bagi, malah kita memberi kepada Agus. Ya lah, mengertilah, daripada nggak dapat apa-apa, karena maunya ini jangan dapat walaupun 1 rupiah, nggak apa-apa, nggak dapat juga nggak masalah. Itu kan uang yang amanah dari donatur untuk menyampaikan kepada Agus. Bukan kita bikin ribut kemudian kita ambil sekian 50% baru kita bagi-bagi, nanti haram makan uang itu. Ya. Kamu mau Agus kasih uang itu, kemudian Agus bilang nanti mana pertanggungjawabannya, diambil si Mr. G 200 juta, Mr. N 200 juta, Mr. P 200 juta, mau kayak begitu. Yang ada kalian akan dihujat dan kalian akan sengsara karena memakan uang orang buta. Apartemennya Pak Agus mungkin saat ini di daerah mana Bang Farhat? Di daerah Moi Kelapa Gading, yang dimana mereka sudah hidup tenang dan nyaman di sana. Oke Bang Farhat, kemarin Agus melaporkan Novi di Mabes merasa terhina dari video-video Ya memang harus dilaporkan, karena Agus ya dilaporkan, Alvin dilaporkan sama dengan melaporkan Agus gitu, karena Alvin itu adalah pengacaranya Agus gitu. Jadi harus dilapor balik gitu. Jadi kalau Novi memang niat baik, harusnya jangan melaporkan Alvin, cukup mengatakan bahwa ya saya minta maaf, selesai. Kecuali udah minta maaf terus masih dihajar, ya berarti Alvinnya nggak benar. Ini kan dengan menggunakan cara-cara dia menghujat orang, menghina orang. Masa ada ketua yayasan bersampingan dan nyolori lagi buta-buta begini, kemudian joget-joget begini, itu kan menghina. Mau dibilang ini bukan buat orang buta Indonesia. Iya, kau ketua yayasan, kau yang inisiasi tentang dana tersebut gitu. Ya, jadi yang menurut saya memang harus dikenain sanksi juga gitu, dan masyarakat harus dilihatin bahwa
ini bukan orang baik-baik yang memperlakukan orang dengan sopan. Itu karena semena-mena dia itu, makanya orang juga melawan dia dengan hukum. Tapi kalau dari Tenovi sendiri melaporkan Bang Alvin atas yang pelecehan gimana? Ya itu kan dampak daripada Alvin mengatakan matanya digituin, marah gitu, emosional gitu. Lain halnya kalau Novi diam-diam nggak ngejek Agus, mungkin lah aneh. Mungkin saya juga akan komplain sama Bang Alvin. Itu kan namanya manusiawi, marah, emosional. Melihat orang buta, misalnya orang buta di jalan mau ditabrak orang, pasti kita teriak toh. Terus orang yang ngelaporin kita gara-gara teriak, ya enggak lah, itu namanya sosial, peka sosial, kita harusnya ngerti, nggak ada hukumannya di situ itu. Nah rencananya pihak Novi sudah mempersiapkan saksi ahli nih Bang, katanya saksi ahlinya itu 1000 saksi ahli siapkan aja lah, nanti Novi masuk penjara, Api masuk penjara, maunya begitu, ya kan? Udahlah, nggak usah ngakal-akalin lah, tenang aja lah. Lu kan tujuan ingin membantu, lu juga nggak nyumbang kan, hanya minta-minta tolong open donasi doang kan, ya udah. Masa mau menjarain orang, ya kan intinya kan orang membela Agus, hormati, karena Agus dibela orang, kecuali uangnya Agus dimakan. Tapi mungkin dari laporan itu dibilangnya tuh menurut saksi ahlinya itu sudah memenuhi untuk hukum pidana. Ya silakan aja. Ada hukuman sebab akibat juga hukum itu, ya kan? Kalau semuanya ya kita juga, dia memenuhi syarat juga, memeras, menggelapkan uang juga, kita kalau perkara kita cabut kan selesai juga, dia tinggal dicabut aja. Mau tujuannya apa gitu ya? Bang Alvin katanya sore ini mau melaporkan Tenovi lagi. Ya harus dilaporkan. Tapi secara personal, bukan secara dari. Ya secara pribadi, bukan menyangkut Agus, itu sah-sah aja. Sah-sah aja ya Bang, karena merasa jadi korban dari huru-hara Tenovi gitu kalau menurut Alvin. Silakan aja. Bang, kayaknya perdamaiannya makin jauh nih Bang dari Tenovi sama Alvin. Saya nggak lihat ke situ lah. Kalau pikir yang penting, kalau saya sudah damai kalau mereka kan urusan mereka. Aku hanya memberi nasihat. Udahlah, karena masih muda kok, belum terlalu hebat kok, biasa aja. Jangan sok jago, kecuali makan besi atau udah pernah masuk penjara 7 kali dan bisa bebas, boleh. Enggak. Masih ada air mata kok, masih ada keraguan dan ketakutan kok di wajah kalian itu. Hanya kebetulan aja kalian didampingi orang-orang yang punya tingkat kepedulian dan punya waktu untuk melakukan satu pekerjaan tidak penting. Bang, katanya Bang Rasman mau gabung ke Alvin Lim juga untuk membantu laporannya Alvin. Udahlah, Rasman urusannya dia sana ya. Kau kura-kura ninja. Urusan aja kura-kura ninja sana ya. Kamu itu bukan posisi harus membantu orang, kau yang dibantu. Jangan lagi mengganggu saya di sini ya. Oke. Bang Alvin, gak usah ikut campur lah. Orang yang masih ada proses hukumnya, urusannya hukum, jangan datang ke sini. Ntar saya marah nanti. Oke. Bang Alvin sama Bang Hotman jadi saling sindir-sindiran juga nih. Oh, dia nggak ada saatnya berikut-ikutan gitu kan. Kalian punya ring sendiri, jangan masuk di ring saya. Okay. Bang Hotman jadinya juga nanggepin Bang. Menurut Abang gimana? Udah lah, ini mulut mereka nih ngomong pengacara yang nggak laku, ya udah. Kalau orang bilang pengacara nggak laku, dia lagi nggak laku. Kalau dia bilang ini nggak penting, ya kenapa ada di situ? Betul nggak? Udahlah, kita kan tahu kan penyakit orang sirik, orang iri itu kan, ya namanya aja maling kan, dia suka teriak maling ya, betul nggak? Gitu. Bang jadi khawatir nggak sih pengobatan Agus jadi terbengkalai karena mendampingi nemenin Alvin? Itu sudah direncanakan mereka, direncanakan tujuan begitu. Untung aja saya dampingi jadi dokternya baik-baik sama Alvin. Kalau tidak, jengkel juga dokter sama dia semua karena dibuat stigma negatif terhadap Agus. Oke. Bang, kalau Alvin Lim dan Herwanto saling lapor polisi, kan Herwanto udah ngelaporin Alvin Lim ini ke Polda, tapi Alvin Lim udah lah, masuk aja dua-dua, silakan. Yang penting nanti yang pemenangnya adalah Alvin, ya kan? Karena Alvin membela orang buta, sedangkan yang menghajar orang buta akan masuk penjara dan masuk neraka. Kenapa? Lapor lagi gue ke Pradi. Oke? Kabarnya Herwanto hari ini memenuhi panggilan ke Pradi Bang. Silakan, panggil. Kode etik Abang. Silakan, itu kan mereka tuh hanya ngarang-ngarang aja. Ini nggak ada pekerjaan, belum kerja apa kok mereka. Emang dia pengacara siapa ngelaporin saya? Kode etik apa? Ya nggak? Kecuali udah sidang apa semua, gue menang, gue nyogok hakim, gue nyogok polisi, laporin. Ini nggak ada. Jadi pengacara jangan cengeng gitu. Kalau jurus ngelaporin tuh apa? Nanti aja buktiin kalau gua ada dihukum boleh. Kalau enggak ya lu yang dibalik, gua laporin balik, laporan palsu, gua pidanain lo. Artinya Abang akan melaporkan Herwanto balik? Ya diam-diam aja, biar aja gua di KO-in. Jangan lu semua lihat situ oke, balik jadi KO gitu. Oke Bang, pesannya untuk Herwanto dulu. Udahlah, kita itu kalau cara ngomong gak enak,
bentuk gaya tubuh Gus ketemu edan nggak pintar-pintar amat, kita perbaiki dulu lah. Jangan sampai tampil terjun bebas ntar malu gitu. Ya tahu diri aja lah. Nggak punya cermin ya. Bukan gue cermin lu gitu. Oke. Pesan abang untuk Alvin Lim dan Agus. Alvin semangat terus. Orang baik itu menyuruhkan kebaikan, banyak yang muslim. Nah, gitu. Kalau mengajak kejahatan banyak kelompoknya itu mereka tuh bersatu untuk kejahatan, sedangkan Alvin dan para tabas menyuruhkan kebaikan, membela orang buta. Untuk Bang Hotman? Untuk Bang Hotman, yang kebetulan merespon sindiran Alvin. Aku nggak nyindir kalian, nggak usah sindir saya gitu, ya itu aja. Karena menurut saya kalau udah nggak ada lagi, kalau semua manusia kalian sindir nanti nggak bagus juga kalau hidupin dia tukang sindir, oke? Untuk minimal jangan sindir Farad dan Alvin dan itu lagi deh. Itu aja saya ingatin, karena di saat orang nyindir lu nanti kita yang bela kalian, oke? Oke, untuk Tenovi. Untuk Tenovi, Teto. Jadi udahlah Novi, kamu percaya deh, pasti kalian hancur kok. Selama kalian nggak rendah hati pasti hancur dan rugi. Kalau mau berbuat baik aja lah, nggak usah lawan orang, nggak usah dibuat mau jadi playing victim, nggak perlu gitu. Ya. Gampang kok bikin kalian pusing, gampang banget. Catat omongan saya. Kalau kita sopan hormat ya, kualat aja kalau kalian tidak sopan dan tidak hormat. Makasih. Oke.